Moco Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rohmah Bilasa Putri. Saya dari kelas KPI 2D. Di sini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Komunikasi, Regulasi, dan Penyiaran. Di sini saya membacakan bab 3 yang berjudul tentang idealisasi regulasi penyiaran. A. Demokratis regulasi penyiaran. Setidaknya ada 3 hal yang mengapa regulasi penyiaran dipandang urgen. Pertama, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara, freedom of speech, yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa ada intervensi, bahkan dari pemerintah. Namun, pada saat yang bersamaan juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti regulasi UU Telekomunikasi yang membatasi pergunaan spektrum gelombang radio. Nilai demokrasi karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan fair tentang pengaturan alokasi akses media. Keterbatasan frekuensi merupakan salah satu hal yang mengidentifikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa itu, aspek dasar komunikasi tidak tercapai. Sebagai ilustrasi sederhana, dapat digambarkan bahwa jika pada saat yang bersamaan dapat juga orang atau lebih berbicara, maka proses komunikasi pasti mengalami kegagalan. Regulasi akan menentukan siapa yang berhak menyiarkan dan siapa yang tidak berhak untuk menyiarkan. Dalam konteks demikian, regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol. Kedua, demokrasi menghendaki adanya sesuatu yang menjamin keberagaman, diversity, politik, dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal ini adalah adanya hak privasi seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu dalam batas tertentu. Kebebasan untuk menyampaikan informasi memang dibatasi oleh hak privasi seseorang, right to privacy, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Feintak 1999 adalah limitasi keberagaman sendiri seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman. Dalam perkembangannya, aspek diversity lebih banyak diafiliasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara. Ketiga, terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusun regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA. Secara spesifik, Feintak 1999 mengemukakan bahwa justifikasi penyusunan regulasi penyiaran karena 2 hal, yaitu 1. Komunikasi yang efektif. Selain berhubungan dengan keterbatasan frekuensi, active communication juga berkaitan dengan demokratisasi komunikasi yang meliputi jaminan negara untuk memungkinkan terjadinya keberagaman komunikasi. Pada kasus Inggris misalnya, di mana hampir 2/3 sirkulasi koran nasional hanya dikuasai oleh 2 kelompok berita, yaitu News Corporation 37% dan Mirror Group 26%. Maka ketika salah satu kelompok tersebut juga terjun dalam bidang penyiaran, maka dipastikan akan terjadi pembatasan rentang sudut pandang yang ditampilkan media penyiaran. Tanpa regulasi yang menjamin keberagaman penyiaran, kondisi yang berkembang akan cenderung monopolistik.
Kondisi yang monopolistik merupakan jembatan emas menuju monopoli informasi yang berujung pada monopoli keberagaman. Feinberg secara lugas menunjukkan kondisi yang demikian sebagai komunikasi yang tidak efektif. 2. Diversitas politis dan kultural. Diversitas berhubungan dengan dua aspek, yaitu politis dan kultural. Secara politis, diversitas bertalin erat dengan nilai demokrasi yang menghendaki terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu instrumen yang mengemukakan semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Jika satu, dua orang atau kelompok mendominasi kepemilikan media dan menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media, maka ketika itulah terjadi reduksi keberagaman sudut pandang (heterodox view). Dalam konteks industri media global kekinian, walaupun secara apologis McCall 1992 menunjukkan bahwa aspek diversitas lebih banyak ditemukan pada lembaga penyiaran publik. Namun dengan cermat, ia membagi diversitas menjadi horizontal diversity, yaitu varietas jumlah program atau tipe program yang ditawarkan pada konsumen dalam satu kurun waktu bersamaan, dan vertical diversity, yaitu jumlah varietas program yang ditawarkan suatu channel kepada konsumen dalam keseluruhan sekunder. Diversitas politis sebagai di atas. Banyak titik sangat berkaitan dengan diversitas kultural. Kesepakatan yang banyak diterima menyebutkan bahwa suatu program penyiaran akan semakin baik dinilai bila semakin tinggi tingkat relevansinya untuk beragam ras, gender, umur, jenis kelamin, sampai pada wilayah geografis. Namun demikian, mainstreaming program penyiaran bukan untuk memberangus keberagaman kultural yang ada. Maka masih tetap diperlukan program penyiaran yang ditujukan untuk kelompok minoritas kultural tertentu. Di BBC, misalnya, tetap ditayangkan program berbahasa Wales dalam konteks relasi negara with negara. Isu diversitas kultural pun digunakan untuk melindungi nasionalisme dari ekspansi imperialisme kultural internasional di Perancis, misalnya produk sinema dan produk siaran as dipandang sebagai sesuatu yang mengancam rasa nasionalitas dan kultur linguistik. Feinberg 1998. Dengan mengutip Thomas mengatakan bahwa eksistensi bahasa minoritas (minority language) dalam media selain menormalisasikan status pengucap bahasa minoritas tersebut juga dapat menaikkan estimasi diri mereka. Atas dasar tersebut pula, di banyak negara yang menganut sistem paternalistik seperti di Inggris, rentan material penyiaran yang meliputi rasa dan kesopanan (taste and decency) dibatasi oleh negara dalam rangka melindungi minoritas. 1. Model regulasi penyiaran. Dalam hubungannya dengan model kepemerintahan suatu negara, lihat pula McCall 1983 membagi model regulasi penyiaran menjadi 5, yakni 1. Model otoriter. Tujuan dalam model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Radio dan televisi sedemikian rupa diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khas dalam model ini adalah kuatnya lembaga sensor, terutama yang menyangkut keberbedaan. Hal ini sebagai konsekuensi keberbedaan yang dipandang sebagai suatu yang tak berguna dan cenderung tidak bertanggung jawab karena kadangkala bersifat subversif. Sebaliknya, konsensus dan standarisasi dilihat sebagai tujuan dari komunikasi massa. Dunia penyiaran selama Orde Baru praktis berada pada kondisi seperti ini. 2.
Mode komunis, walaupun merupakan subkategori dari model otoriter, namun dalam model komunis penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi, dan organisasi. Aspek lain yang membedakan model ini dari model otoriter adalah dilarangannya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja, biasanya terlembagakan dalam partai komunis. Dan media merupakan sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi. 3. Mode barat paternalistik. Sistem penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat semisal Inggris. Disebut paternalistik karena sifatnya yang top-down, di mana kebijakan media bukan apa yang auden inginkan, tapi lebih sebagai keyakinan penguasa bahwa kebijakan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Dalam model ini, penyiaran juga memiliki tugas untuk melekatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungan sosialnya. 4. Model barat liberal secara umum sama dengan model barat paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Secara dengan model barat paternalistik hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Di samping sebagai penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan. 5. Demokratis partisipan model. Model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai powerful medium dan dalam banyak hal terinspirasi oleh mazhab kritis. Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif sifat komunikasi. Dalam model ini ada dua arah, two-way communication. Secara fundamental, regulasi penyiaran mesti mengandung substansi. Yang satu, menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran. 2. Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun. 3. Secara ekonomis melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing. 4. Dalam semangat di atas mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang. Di Uni Eropa ada komisi khusus yang mengatur tata laksana merger dan pengawas kuota media. Membuat apa yang disebut HED 1985 sebagai Regulation of Fairness yang memuat prinsip objektivitas, imparsialitas, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan selain untuk membangun media yang sehat, juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audiens. 6. Mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya, mesti dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang eksesif, paling tidak dari bentuk promosi tertentu, dan untuk mencegah pengaruh pengiklanan yang berlebihan terhadap suatu acara. Pada praktiknya, keenam prinsip regulasi penyiaran tersebut diterapkan secara bervariatif tergantung bentuk model penyiaran yang ada di suatu negara. Amerika Serikat yang relatif liberal, misalnya, peran swasta lebih besar dibanding negara. Di banyak negara Eropa, sistem steering role of government negara lebih banyak di negara Eropa.
masih banyak dipraktikkan, sedangkan di negara-negara otoriter komunis penguasa sepenuhnya yang mengendalikan. Perbedaan penerapan prinsip penyusun regulasi juga disebabkan oleh perbedaan level geografis. Di Inggris dan Perancis misalnya, penyusunan regulasi penyiaran cenderung bersifat sentralitis bisa dibandingkan dengan Jerman dan Belgia yang menyerahkan penyusunan regulasi pada tingkat regional. Sedangkan di Asia dan Rusia, penyusunan regulasi menganut perpaduan antara pusat dan regional. Di banyak negara demokratis, proses legislasi tetap dilakukan oleh parlemen, sedangkan institusi regulatory body berfungsi untuk satu, mengalokasikan lisensi penyiaran, 2. Mengontrol dan memberi sanksi bagi pengolah penyiaran yang melanggar mulai dari bentuk denda sampai pada pencabutan izin. 3. Memberi masukan kepada institusi legislatif. 4. Sebagai watchdog bagi independensi penyiaran dari pengaruh pemerintah dan kekuatan modal. 5. Memberi masukan terhadap penunjukan jajaran kepemimpinan lembaga penyiaran publik. Hal ini banyak terjadi di Perancis. Berperan sebagai minor judicial power, sejenis penyelidik dan komplain komisi komplain. Menurut Venter 1998, dewasa ini regulasi penyiaran mengatur 3 hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar. Regulasi tingkah laku dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi ini berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disarankan. Dalam konteks diversitas politis dan kultural, regulasi penyiaran juga mesti berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli ataupun penyimpangan kekuatan pasar, proteksi terhadap nilai-nilai pelayanan publik, dan pada titik tertentu berisi pula aplikasi sensor yang bersifat paternalistik. 2. Regulasi kompetisi. Selain untuk menghindari dominasi pasar, regulasi kompetisi juga dimaksudkan untuk menetapkan model ekonomi untuk kepentingan publik yang produktif dan untuk menumbuhkan semangat persaingan sehat. Dalam pandangan model neoklasik, jumlah perusahaan yang berkompetisi atau paling tidak derajat kontestability pasar merupakan 2 hal yang mesti dijaga negara dari distorsi monopoli dan oligopoli. Sedangkan dalam pandangan model alternatif, kompetisi sehat tidak terletak pada jumlah perusahaan yang berkompetisi, tapi lebih pada derajat persaingan berusaha, degree of entrepreneurial, dan derajat inovasi. Walaupun demikian, regulasi kompetisi mesti disusun sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan workable competition, bukan ideal type competition yang dikontribusikan dari teori. Dengan mengutip Girard dalam Jankowski 2002, mendefinisikan radio komunitas sebagai mendorong ekspresi dan partisipasi dan yang berisi kultur lokal. Tujuan radio komunitas adalah untuk memberi suara mereka yang tak dapat bersuara, yaitu kelompok-kelompok yang termarginalisasi jauh dari pusat kota, yang populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar. Radio komunitas juga bertujuan untuk memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan stasiun. Bentuk partisipasi tersebut bisa dalam level kepemilikan, program, manajemen, direksi, dan pembiayaan. Girard 1993. Sedangkan untuk community network
Jansky mendefinisikan sebagai locally based, locally driven communication and information system designed to exchange community and enrich life, yakni sistem informasi dan komunikasi yang berorientasi pada nilai-nilai kelokalan dengan tujuan untuk memperkaya dan meningkatkan kehidupan lokal. Jaringan ini sering dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara organisasi, komunitas, dan institusi seperti kampus, perpustakaan, dan pemerintahan lokal. Tujuan lain yang bisa dikembangkan dari jaringan komunitas adalah sebagai penyedia informasi, turisme, dan bisnis lokal, dan juga merangsang keterlibatan komunitas dalam bidang pembangunan dan publik. Secara umum, penyiaran komunitas memiliki ciri-ciri. 1. Tujuan untuk menyediakan berita dan informasi yang relevan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan medium untuk komunikasi anggota komunitas dan untuk menguatkan keberagaman politik. 2. Kepemilikan dan kontrol dibagi di antara warga pemerintahan lokal dan organisasi kemasyarakatan. 3. Isi diproduksi dan diorientasikan untuk kepentingan lokal. 4. Produksi melibatkan tenaga non-profesional dan sukarelawan. 5. Distribusi melalui udara, kabel, dan jaringan elektronik. 6. Audien biasanya tertentu, seperti dibatasi wilayah geografis. 7. Pembiayaan secara prinsip non-komersial, walaupun secara keseluruhan meliputi juga sponsor perusahaan, iklan, dan subsidi pemerintah. Sedangkan yang membedakan media penyiaran komunitas dengan media massa adalah: pertama, perbedaan skala operasi. Media penyiaran komunitas relatif beroperasi dalam wilayah yang lebih kecil. Kedua, dalam media penyiaran komunitas, baik pengirim sender maupun penerima receiver memiliki kesamaan kepentingan common interest karena keduanya merupakan anggota yang sama dari suatu komunitas yang juga memiliki kesamaan latar belakang. Ketiga, image media massa sebagai pilar demokrasi menjadi semakin dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam demokrasi terkandung juga prinsip participatory demokrasi, sesuatu yang sulit ditemukan dalam media massa dewasa ini. 3. Regulasi penyiaran komunitas. Komunitas oleh banyak pihak dilihat sebagai a relatively limited geographical region. Lihat Jankowski 2002 yang bisa meliputi lingkungan, desa, atau kota. Determinan geografis ini sering dikontraskan dengan community of interest, di mana anggota komunitas berbagi interest kultur, sosial, dan bahkan politik yang sama. Maka penyiaran komunitas menunjukkan pada politik yang sama. Maka penyiaran menunjukkan pada radio, televisi, dan jaringan elektronik di lingkungan komunitas yang menampilkan siaran yang merefleksikan, mewakili, dan meliputi anggota-anggota komunitas. Menegaskan bahwa dalam konteks community communication, individu tidak dilihat sebagai elemen dari mass audience, tapi dilihat sebagai anggota dari komunitas yang spesifik. Komunitas yang dimaksud bisa berupa geographical community, community of interest, atau keduanya. Dalam kasus geographical community, individu dianggap sebagai anggota komunitas dalam kapasitas sebagai warga citizen wilayah tertentu.
Kapasitas tersebutlah yang menyebabkan relevansi individu dengan isi siaran. Media penyiaran komunitas. Isi siaran buka tentang politik nasional, misalnya, tetapi lokal. Begitu juga siaran tentang olahraga, kriminalitas, dan seterusnya. Tidak bersifat nasional tapi lokal. Keanggotaan media penyiaran komunitas tidak melulu berbasis geografis, tapi bisa juga dengan jenis kelamin, misalnya, atau agama, etnik, atau kebudayaan. Karenanya, komunikasi komunitas bukanlah tentang orang secara umum, tapi tentang individu secara spesifik. Dalam konteks penyiaran komunitas, dikenal pula istilah public access television and community television untuk televisi, sedangkan untuk radio dikenal istilah popular educational radio, seperti dapat dijumpai di Amerika Latin. Rural Bus Radio di Afrika, Free Accession Radio di beberapa wilayah Eropa. Sedangkan untuk jaringan elektronik, istilah yang digunakan antara lain Public Education Network, Public Access Network, Civic Networks, Free Net, Digital Cities, dan Community Network. Di Eropa sendiri, Inggris, Belgia, dan Belanda, penyiaran komunitas mulai berkembang sejak pertengahan tahun 1970-an. Di Jerman Barat tahun 1976 diluncurkan proyek televisi komunitas. Dan terakhir tahun 1984 Denmark menyelesaikan program televisi komunitasnya yang dikonstruksi dari teori. Untuk menghindari kecenderungan industri penyiaran yang monopolistik, Inggris misalnya secara parsial menerapkan kebijakan stage monopoly. Kebijakan tersebut baru diubah ketika Thatcher berkuasa pada tahun 80-an menjadi kebijakan public monopoly, terutama untuk menjamin pluralitas output media. Sejalan dengan hal tersebut, tren penyusunan regulasi kompetisi tidak melulu mendasarkan pada aspek ekonomi, tapi juga kepentingan sosial. Secara spesifik, untuk mencapai perfect competition, regulasi kompetisi mencakup hal-hal seperti proteksi penggunaan produk dari kekuatan monopoli, asistensi pemerintahan untuk mencapai tujuan regional, kebijakan inflasi, dan dalam konteks makro, melindungi integralitas pasar. Secara cermat, regulasi kompetisi juga mesti bisa mengakomodasi relasi penyiaran dengan bidang lain seperti telekomunikasi dan konvergensi teknologi yang kian tidak jelas. Bagi Weinberg 1989, regulasi kompetisi yang mendasarkan hanya pada aspek ekonomi tidak bisa menyediakan ekspektasi berkembangnya nilai-nilai demokratisasi. Weinberg menyebut industri komunikasi sebagai a highly sensitive industry prone to market failure yang berisi barang-barang public goods, dengan mengutip August 1994. Weinberg selanjutnya membagi karakteristik public goods menjadi dua. Pertama, konsumsi seorang tidak mengurangi konsumsi orang lain. Dan kedua, hampir tidak mungkin bagi supplier untuk bisa mengecualikan mereka yang tidak mendatangkan keuntungan secara gamblang. Weinberg mencontohkan sistem pertahanan sosial nasional sebagai public goods. Dalam kasus tersebut, sistem pertahanan nasional mendatangkan keamanan kolektif bagi semua warga dan bagi warga yang tidak wajib pajak, misalnya, tidak boleh terkecualikan.
Dalam konteks transmisi digital seperti TV kabel dan TV satelit yang menggunakan pengecualian, mereka yang tidak mendatangkan keuntungan bagi penyelenggara. WIS dalam Ventac 1993 menyarankan keluasan dalam mendefinisikan regulasi kompetisi, bahwa bagi WIS yang terpenting adalah terjamin diversitas dan pluralitas output media. Maka kombinasi baru yang muncul kemudian sebagai akibat perkembangan situasional merupakan hal yang dapat dibenarkan. Sebagai alternatif, perlu juga ditekankan bahwa regulasi kompetisi mesti memiliki rentang faktor yang relatif besar untuk menampung dinamika media, sehingga regulasi kompetisi lebih bersifat sebagai penyerap absorber daripada penjelas clarifier kepentingan publik. 3. Regulasi penyiaran komunitas. Di balik negara demokratis, media penyiaran komunitas telah diakui dalam kebijakan media nasional. Bahkan secara umum, negara dan swasta justru mendukung keberadaan media penyiaran komunitas melalui alokasi frekuensi dan donasi dana yang tidak mengikat. Dalam konteks makro, media penyiaran komunitas juga banyak digunakan untuk menguatkan ikatan kelompok etnisitas tertentu selain sebagai penyedia berita dan informasi komunitas.